Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Afifah STRIP. Saat ini saya sedang ditugaskan untuk melaksanakan orientasi magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil pembelajaran aktualisasi kemarin adalah membuat pedoman penyusunan manajemen risiko di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Barat, yang mana harapan saya ke depannya dalam membuat pedoman ini adalah bisa berguna untuk BPKAD sebagai bahan acuan dan paduan dalam menyusun dokumen manajemen risiko, serta menumbuhkan rasa keinginan tinggi kepada para pegawai di BPKAD untuk lebih terlibat secara aktif dalam manajemen risiko. Karena perlu kita ketahui, dalam melaksanakan proses manajemen risiko itu harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, apa sih yang dinamakan dengan manajemen risiko? Manajemen risiko itu kita mampu mengidentifikasi, menganalisis, meminimalisir risiko-risiko apa saja yang muncul yang dapat menghambat tujuan dan sasaran organisasi kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses manajemen risiko menurut ISO 31000 yang berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 900 sampai 964 Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ini ada proses manajemen risiko menurut ISO 31000 di mana proses manajemen risiko ini terdiri dari 3 proses besar. Yang pertama itu ada penetapan konteks atau establishing context. Yang kedua itu ada risk assessment atau penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Yang ketiga itu ada risk treatment atau penanganan risiko. Nah, ketiga proses besar tadi itu didampingi lagi oleh 2 proses besar, yaitu ada komunikasi dan konsultasi, dan juga ada monitoring serta review. Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang penting mengingat prinsip manajemen risiko menuntut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, di mana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholder organisasi. Adanya komunikasi dan konsultasi ini diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat kegiatan manajemen risiko menjadi lebih tepat sasaran. Adanya monitoring dan review, hal ini diperlukan juga untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Untuk memulai proses manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks. Untuk menentukan penetapan konteks, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menetapkan tujuan dan sasaran, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, budaya risiko, serta selera risiko. Yang pertama dilakukan, kita harus tahu dulu tujuan dan sasaran organisasi kita. Kemudian mengidentifikasi dari struktur organisasi siapa saja orang-orang yang mempunyai tupoksi dalam menangani risiko tersebut. Perlu diketahui juga bahwa masing-masing pegawai itu mempunyai tanggung jawab atas risiko yang ada yang dihadapinya. Kemudian jika dilihat dari budaya risiko, apakah organisasi itu bisa lebih aware terhadap risiko atau malah sebaliknya. Kemudian selanjutnya dibentuklah risk appetite atau selera risiko. Untuk mengidentifikasi selera risiko dari suatu organisasi, ini bisa menggunakan alternatif menggunakan tabel yang ada di sebelah kanan ini. Jika berwarna merah, itu keterangannya berpotensi sangat tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon. Untuk warna orange, ini berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan. Kalau kuning ini berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa. Kalau warna hijau, ini berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan.
Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Nah, ini merupakan poin penting dari proses manajemen risiko karena di sini kita menggali risiko dan kita lakukan list risiko apa saja yang muncul yang akan menghambat tujuan dan sasaran organisasi kita. Maka dari itu, dalam mengidentifikasi risiko ini kita harus dibuat sedetail mungkin dan dibutuhkan teknik dalam identifikasinya. Kunci utama manajemen risiko itu ada di identifikasi risiko. Adapun langkah kerja yang bisa dilakukan adalah yang pertama, libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya. Kemudian pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu menganalisis. Nah, analisis risiko ini bertujuan untuk mengetahui level risiko dan menyajikan peta risiko. Di dalam analisis risiko ini kita membahas tentang impact dan probabilitas atau dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Jadi, analisis risiko ini adalah penentuan probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya untuk mengidentifikasi kejadian risiko dengan memperhitungkan keberadaan dan efektivitas dari setiap pengendalian yang ada. Impact dan probabilitasnya itu kemudian dikombinasikan untuk menentukan tingkat risikonya. Oleh sebab itu, di dalam proses analisis risiko ini nanti harus dibuatkan matriks atau yang dinamakan dengan risk rating matrix, yaitu dengan mengkombinasikan antara probabilitas dengan impact-nya. Selanjutnya yang ketiga ini ada evaluasi risiko. Nah, evaluasi risiko ini bertujuan untuk menentukan prioritas risiko dan risiko-risiko mana saja yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Yakni apabila suatu risiko memiliki level risiko yang tinggi atau berada dalam area penerimaan risiko, itu artinya tidak perlu ditangani lebih lanjut. Sementara untuk risiko yang berada di luar area penerimaan risiko itu artinya harus dimitigasi atau ditangani. Selanjutnya di penanganan risiko ini adalah usaha dan tindakan untuk memperkecil dampak dari risiko yang muncul. Tindakan tersebut ada 4, yaitu ada terminate, transfer, tolerate, dan treat. Untuk menentukan 4T atau action itu harus melakukan kombinasi terlebih dahulu. Misalnya, jika dilihat dari hasil perkalian antara impact dan probabilitas atau likelihood, itu hasilnya terminate, itu harus diabaikan karena risiko yang dihadapi sudah sangat kompleks. Dan jika dari hasil perkalian itu adalah treat, itu artinya harus dikendalikan. Kategori risikonya moderat atau medium, maka bisa di-treat atau dikendalikan. Dan jika hasilnya low, itu artinya kita boleh mentransfer. Transfer ini sama seperti treat. Perbedaannya, kalau transfer itu dikendalikan oleh pihak ketiga. Kalau treat itu dikendalikan oleh SDM, organisasi itu sendiri. Dan jika hasilnya tolerate, artinya memang risiko tersebut sangatlah ringan. Melihat dari dampak dan probabilitasnya juga kecil, artinya tidak diperlukan penanganan. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu pelaporan. Guna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik, baik bagi kepala perangkat daerah maupun para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan manajemen risiko sangat penting untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.